Halo semuanya, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih ada satu hal yang unik banget di kalender liturgi Katolik? Gereja itu nggak cuma mendedikasikan satu hari atau satu minggu, tapi 2 bulan penuh yang terpisah sama sekali cuma buat menghormati Bunda Maria. Nah, hari ini kita bakal menyelami fakta sejarah yang luar biasa ini bareng-bareng. Jadi, pertanyaan besarnya jelas. Mengapa harus ada 2 bulan untuk Maria? Wajar banget kan kalau kita penasaran? Maksudnya, kenapa satu figur rohani bisa dapat porsi waktu yang sebegitu besarnya di 2 waktu yang benar-benar berbeda dalam setahun? Emangnya apa sih yang ngebedain bulan yang satu dengan bulan yang lainnya? Oke, buat ngejawab rasa penasaran itu, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Pertama, misteri 2 bulan Maria. Kedua, Mei, musim semi kehidupan. Ketiga, Oktober, pertempuran dan Rosario. Dan ditutup dengan Sang Pelindung sepanjang zaman. Kita bakal melihat 2 era sejarah yang sangat kontras ya. Yang satu lahir dari kedamaian, dan yang satunya lagi lahir dari keputusasaan di tengah perang. Kita mulai dari bagian pertama, misteri 2 bulan Maria. Secara historis, Gereja Katolik emang punya tradisi panjang buat mendedikasikan bulan-bulan tertentu untuk devosi khusus. Jadi ini tuh sama sekali bukan hal yang acak, melainkan cara yang sangat terstruktur buat nyelarasin kehidupan spiritual kita dengan ritme alam dan sejarah di masa lalu. Lanjut ke bagian kedua, Mei, musim semi kehidupan. Nah, buat yang tinggal di negara 4 musim, bulan Mei ini menandai masa di mana kehidupan baru bersemi lagi, pasca musim dingin yang beku dan panjang. Jadi hawanya tuh damai banget, bunga-bunga mulai bermekaran dan ada harapan baru yang tumbuh di mana-mana. Dan jujur aja, koneksi teologis dari musim semi ini tuh indah banget. Gereja melihat Maria sebagai Hawa baru. Kalau kita buka kitab Kejadian 3:20, Hawa yang pertama itu kan disebut sebagai ibu dari semua yang hidup. Nah, gereja memparalelkan bulan Mei saat alam lagi memancarkan kehidupan baru dengan Bunda Maria, karena beliau dipandang sebagai Hawa yang baru, sosok ibu rohani yang bawa kehidupan baru buat umat manusia. Nyambung banget kan? Tapi tentu aja, tradisi seindah ini nggak muncul tiba-tiba dalam semalam. Coba kita lihat jejak waktunya ya. Devosi ini sebenarnya udah mulai diperkenalkan dari abad ke-13. Terus, masuk tahun 1700-an, para imam Jesuit di Roma mulai mempopulerkannya secara masif. Puncaknya itu di abad ke-19, apalagi pas Paus Pius IX ngumumin dogma Maria yang dikandung tidak bernoda di tahun 1854. Sejak saat itu, devosi bulan Mei langsung menyebar ke seluruh gereja universal. Tapi tunggu dulu, lihat deh tahun 1814 di tengah timeline itu. Ada satu drama sejarah luar biasa yang terjadi di sana. Kisah dramatisnya bermula di tahun 1809. Coba bayangin situasinya waktu itu. Paus Pius ke-7 ditangkap sama pasukan tentaranya Napoleon dan langsung dijebloskan ke penjara. Di sel yang dingin dan sunyi itu, Bapak Suci berdoa sungguh-sungguh banget minta perlindungan dari Bunda Maria. Beliau sampai bernazar loh kalau sampai beliau bisa bebas, beliau bakal mendedikasikan satu perayaan khusus buat menghormati Sang Bunda. Dan angka 24 ini jadi saksi bisu sejarah tersebut. 5 tahun ngelewatin masa penahanan yang kelam, tebak apa yang terjadi? Tepat di tanggal 24 Mei 1814, keajaiban itu datang. Paus Pius VII akhirnya dibebaskan dan bisa pulang ke Roma dengan selamat. Dan untuk nepatin janjinya, tahun depannya beliau langsung menetapkan perayaan Bunda Maria, penolong umat Kristen. Peristiwa ini nih yang bikin bulan Mei makin solid sebagai bulannya Maria. Ratusan tahun setelah kejadian itu, Paus Paulus ke-6 kembali menegaskan esensi dari bulan ini. Beliau menulis kalimat yang sangat indah. Pada bulan ini, rahmat Tuhan turun atas kita dalam kelimpahan. Jadi bulan Mei itu bertransformasi jadi momen tahunan di mana umat Katolik di seluruh dunia bisa mengekspresikan cinta dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Oke, sekarang siap-siap karena di bagian ketiga ini, Oktober, pertempuran dan Rosario, suasananya bakal berubah 180 derajat. Kita bakal melompat mundur sekitar 3 abad dari kisah Paus Pius ke-7 tadi. Kita tinggalkan kedamaian musim semi dan masuk ke realitas militer yang benar-benar mencekam. Mari kita lihat situasi genting di tahun 1571. Di satu sisi, ada armada super besar Turki Ottoman yang jumlah pasukannya mendominasi banget, siap menyerbu daratan Eropa. Di sisi lain, cuma ada aliansi pasukan Kristen dari Spanyol, Genoa, dan Venesia yang secara jumlah udah kalah telak. Dan ancamannya saat itu bukan sekedar kalah perang biasa ya. Kalau aliansi ini runtuh, eksistensi agama Kristen di Eropa benar-benar diambang kepunahan. Taruhannya habis-habisan. Di tengah jalan buntu yang rasanya udah kayak akhir dari segalanya, ada 3 hal krusial yang terjadi. Pertama, Komandan Armada Katolik, Don Juan, minta pasukannya buat berdoa Rosario.
Dan seluruh umat Eropa juga ikut bersatu mendoakan hal yang sama. Kedua, di Roma, Paus Pius V berdoa rosario non-stop dari subuh sampai petang di Basilika Santa Maria Maggiore. Dan hasilnya, kemenangan yang di atas kertas tuh mustahil banget berhasil diraih pada tanggal 7 Oktober 1571 di pertempuran Lepanto. Poin yang harus banget kita garis bawahi di sini adalah bagaimana kemenangan ajaib itu dilembagakan. Paus Pius V sadar betul kalau kemenangan di Lepanto ini bukan semata-mata karena taktik manusia yang jago, tapi murni intervensi doa. Makanya, beliau meresmikan tanggal 7 Oktober sebagai peringatan Rosario. Terus-penerusnya, Paus Gregorius XIII makin mengukuhkan momentum ini jadi Hari Raya Rosario Suci. Nah, inilah alasan historis kenapa bulan Oktober selamanya jadi bulan Rosario. Sampai kita di bagian keempat, Sang Pelindung Sepanjang Zaman. Kita udah bedah dua narasi sejarah yang kelihatannya beda banget kan? Yang satu ngomongin bunga mekar dan rasa syukur musim semi, yang satunya lagi soal dentuman meriam dan keputusasaan di tengah laut. Tapi, ternyata dua peristiwa ini berakar di satu fondasi teologis yang sama. Injil Yohanes pasal 19. Tepat di kayu salib, Yesus secara langsung menyerahkan muridnya kepada Maria dan Maria kepada muridnya. Lewat momen penting inilah, umat Katolik sangat yakin bahwa mereka secara spiritual udah dipercayakan langsung sama Yesus untuk jadi anak-anak dari ibunya sendiri. Jadi intinya, melintasi pergantian zaman, entah itu nemening seorang paus di sel tahanan yang gelap atau membalikan keadaan di pertempuran laut yang mustahil, Bunda Maria diyakini terus menyertai gereja. Beliau selalu mengambil bagian aktif dalam karya keselamatan, diam-diam bekerja melindungi gereja dari berbagai ancaman hingga akhir zaman. Dan ini bawa kita ke satu refleksi penutup. Bagaimana tradisi berabad-abad ini membentuk cara pandang iman Anda hari ini? Mengetahui kalau devosi 2 bulan Maria ini bukan cuma rutinitas kalender, tapi sebuah tradisi yang diukir keras lewat sejarah ketahanan, penjara, dan peperangan, apakah fakta ini mengubah cara Anda melihat bulan Mei dan Oktober mulai sekarang? Terima kasih udah ngikutin penelusuran sejarah yang luar biasa ini bareng saya. Coba deh renungin pertanyaan tadi, dan sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.